Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan eh, judul aplikasi firewall dan VLAN pada SDN menggunakan Rio Controller. Dengan anggota kelompok sebagai berikut: Yuda Sukma Pratama, Muhammad Faikro Vivi, dan Perdana Putra Briko. Untuk pendahuluan sendiri, SDN atau Software Defined Network menjadi paradigma yang baru-baru ini muncul dan telah memperoleh peminat secara luas karena potensi yang menjanjikan untuk menyederhanakan manajemen dan kontrol jaringan komputer. Jika dibandingkan dengan teknologi jaringan konvensional, teknologi SDN ini menciptakan jaringan yang fleksibel, diprogram dengan memisahkan kontrol plane dan data plane, dan mengekstrak fungsi kontrol secara kompleks dari perangkat jaringan. Manfaat SDN ini salah satunya adalah penerapan fungsi firewall dan VLAN pada jaringan secara lebih cepat, agile, dan fleksibel, seperti yang akan kita coba pada simulasi kali ini. Lalu untuk tujuan dari simulasi ini atau penelitian ini adalah untuk melakukan penyederhanaan paket filter firewall dan VLAN pada SDN. Berikutnya untuk materi teori dengan judul protokol OpenFlow. Protokol OpenFlow sendiri adalah aturan dasar komunikasi pada jaringan SDN antara control plane dan data plane. Berbeda dengan jaringan tradisional, pada SDN control plane dan data plane dipisah sehingga membutuhkan suatu cara berkomunikasi baru antara control plane dan infrastruktur layer. Switch OpenFlow dapat menangani paket data lebih fleksibel dari switch tradisional. Lalu untuk pengertian dari firewall pada jaringan tradisional itu adalah sebuah perangkat yang diinstal antara jaringan internal dengan eksternal untuk mengatur mana paket yang boleh diteruskan dan mencegah paket yang difilter untuk masuk ke jaringan. Untuk VLAN sendiri, yaitu sebuah metode pada jaringan komputer untuk mengelompokkan host pada jaringan yang menurut logika terpasang secara berkelompok yang saling berhubungan pada setiap kelompok tersebut. Nah, untuk implementasinya, kita akan melakukan percobaan firewall pada SDN. Beberapa program akan digunakan, diantaranya yang pertama itu ada VirtualBox, yang fungsinya untuk menyediakan environment Linux yang dibutuhkan untuk implementasi SDN virtual. Lalu Mininet berfungsi untuk menyediakan topologi jaringan SDN virtual, dan kita memakai controller Ryu yang fungsinya sebagai SDN controller. Untuk topologi di sini, kami menggunakan 2 switch dan 4 host, yang dimana setiap switch-nya itu memiliki 2 host sendiri, yang switch-nya terhubung langsung oleh controller itu sendiri. Untuk berikutnya simulasi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk simulasi dan demo seperti ini, kita menggunakan topologinya yang ini, yaitu ada satu controller, yaitu kita menggunakan Ryu controller, kemudian ada virtual switch, ada S1, switch 1, kemudian switch 2, kemudian di switch 1 ini dia terkonek dengan host 1 dan host 4, dan di switch 2 ini dia terkonek dengan S2 dan S3. Jadi kita itu pengen di sini itu menggunakan firewall untuk implementasi di VLAN. Jadi VLAN itu kita menggunakan sebuah ID. Jadi dalam sebuah switch ini dia ada 2 ID, yaitu ID di host pertama dan di host keempat, yaitu yang berbeda. Misalkan ID di host pertama itu ada ID-nya itu 2, dan di host keempat itu ID-nya 3. Dan di switch 2 ini ID-nya juga sama, dibagi menjadi 2, yaitu di host 2 ini dia pakai ID 2, dan di host 3 ini dia pakai ID 3. Jadi yang dapat berkomunikasi itu untuk sistem ini adalah H1 dan H2 gitu. Sedangkan H1 dan H4 dia diblok karena beda ID gitu. Sehingga dapat disebut dengan virtual LAN gitu.
seperti itu. Jadi untuk implementasinya seperti ini, kita jalankan mininet seperti biasa. Kita jalankan running mininet. Ini kita sudo min-e terus mn custom topologi. Kita nama dari file yang kita run itu namanya adalah topologi tubes2.py. Kemudian ada switch OVSK merupakan virtual switch. Yang kita gunakan adalah virtual switch. Kemudian yang terkonek dengan controller. Kemudian udah di run seperti ini tampilannya. Itu adding host seperti ini, kemudian switch-nya seperti ini, dan ini links-nya atau yang terkonek itu seperti ini. Kemudian kita lihat untuk tambahkan sebuah ID itu pada host 1 itu, nah kita pertama itu semua host itu harus ditambahkan ID gitu. Jadi pertama itu dia kita pindahkan IP sebenarnya IP di host 1 itu ada di ETH0 di sini. Tapi kita mau pindahkan IP tersebut ke ETH interface yang kita buat sendiri gitu. Biar dia bisa ditambahkan dengan ID VLAN. Jadi pertama IP address-nya ini, kemudian dan kita delete IP address di interface ETH0 ini, kemudian kita tambahkan interface lagi yaitu ETH0.2 dengan tipe VLAN-nya itu ID-nya adalah 2. Kemudian kita add atau tambahkan IP itu IP yang sebelumnya yaitu ini 10.0.0.1 dan kemudian kita up atau munculkan di if config di sini di interface-nya. Jadi sekarang ada tiga interface. Kemudian semua host itu semua dikasih seperti itu atau ditambahkan ID dengan cara yang sama. Kemudian kita beralih ke controller ya. Nah, controller yang digunakan itu adalah controller Ryu. Pertama yang kita lakukan untuk menjalankan firewall adalah dengan merun seperti ini, yaitu Ryu Manager. Kemudian di dalam folder Ryu ada folder app, kemudian di dalamnya ada file rest-firewall.py. Nah, ini yang kita run sebenarnya. Kemudian kita tambahkan GUI topologi gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat topologi kita di Google gitu misalkan, atau di HTTP gitu. Kemudian kita udah merun. Jadi setelah di run akan seperti ini kalau berhasil, loading app dan sebagainya itu, creating konteks dan sebagainya. Kemudian nanti akan terdisplay info dari PID dari setiap switch gitu ya. Ini PID atau di PID 00 dan seterusnya 003 itu merupakan DPID dari switch 3. Kemudian ini yang bawahnya adalah DPID 0004 itu merupakan DPID dari switch 4. Yang artinya itu switch 1 dan switch 2 itu switch 3 dan switch 4 itu dia masuk dalam firewall gitu. Atau sudah masuk ke gitu firewall. Kemudian nah kita masuk untuk bagaimana setiap switch itu dia dapat
menyetujui gitu kalau dia masuk ke firewall yang sudah diatur oleh controller tadi. Misalkan dari sini dia sebenarnya untuk inisialnya itu sebenarnya dia disable untuk firewallnya. Nah, kita harus enablekan dulu. Jadi pakai command ini, crawling export HTTP dan seterusnya, enable kan ya. Dan setelah itu dia akan enable dan datanya tersebut akan masuk ke Ryu juga. Di sini modul enable 003 gitu ya. Nah, ini dia accepted gitu ya, enable gitu. Kemudian switch 3 tadi switch. Nah, jadi setelah enable kita masukkan sebuah role gitu dalam firewallnya. Role pertama itu dia semua paket bisa masuk itu dengan IP 10.0.0.0.0 atau bisa keluar ya, karena dia ini di source gitu kan, di source-nya IP itu seperti itu. Kemudian protokol yang diizinkan untuk keluar atau jadi output di switch 4 itu adalah ICMP. Kemudian VLAN ID-nya itu adalah 2 gitu. Setelah itu di enter dan akan menampilkan seperti ini, result success ya. Itu bertanda dia sudah masuk ke dalam firewall. Setelah itu ini kan dia sebagai output saja kan, seperti source gitu kan ya. Nah, kita juga pengen di dalam switch itu tadi role-nya itu dia juga menerima paket yang datang gitu. Semua paket yang datang dengan protokolnya juga ICMP juga dan VLAN ID-nya adalah 2 juga. Udah dari situ semuanya source dan destination-nya itu dari switch 4 sudah mendapatkan role-nya. Kemudian kita lakukan hal yang sama di switch 3 gitu. Sudah semuanya. Nah, kita lihat apakah kita bisa lihat di setiap switch itu apakah sudah terdapat rule gitu. Misalkan di sini kita pakai ini, command ini untuk melihatnya di switch 3 itu pertama udah ada VLAN ID-nya itu 2, rules-nya itu rule ID 2 priority 1, IPv4 dan kemudian source IP-nya itu 10.0.0.0 dengan masknya itu 8. Ini protokolnya adalah ICMP dan action-nya adalah allow. Jadi dia sudah dapat mengirimkan ping gitu ya misalkan. Kemudian sudah semua di switch 3 juga sama, nanti konfigurasinya sama. Dan kemudian kita bisa masuk ke apakah topologi ini sudah terkonfigurasi menjadi VLAN gitu. Misalkan kita coba H1 kita ping ke H4 gitu ya. H1 kita ping ke H4, apakah dia bisa connect? Karena H1 dan H4 ini ID-nya beda, maka seharusnya dia tidak bisa connect ya. Akan ping 10, karena saya tidak mendefault karena saya nggak mengatur IP-nya, maka IP di setiap host itu sudah diatur secara default gitu. Jadi 10.0.0, kemudian kita ping ini titik 4 ya ke host 4 gitu, apakah dia masuk? Nah, dia nggak masuk kan, dia unreachable gitu ya, karena ID-nya beda gitu, atau dan dia juga tidak saya atur rule-nya gitu.
bisa dibilang gitu juga. Aduh, bentar. Kemudian kita coba untuk host 3 ini apakah dia bisa, kita coba di host 2 saja. Apakah host 2 ini dia itu dapat ngeping di host 1 gitu. Karena ID di host 2 dan host 1 itu sama ya. Kita coba ya. Ping 10.0.0.1 gitu. Kita coba apa bisa. Nah, bisa kan? Dia terkonek dengan H1 gitu. Gara-gara ID-nya itu sama. Kesimpulannya yaitu dengan penerapan SDN, pengaturan firewall dan VLAN yang terhubung dengan controller dapat dilakukan secara terpusat dari controller. Hal ini karena controller dapat berfungsi sebagai pengatur aliran paket terpusat yang dapat melarang atau mengizinkan pengiriman suatu paket dan dapat mengatur ID VLAN sehingga yang berbeda ID tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan SDN. Ya, untuk sebagai berikut presentasi kami, mohon maaf jika ada yang salah, dan sekian dan terima kasih.